Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elang Akbar Marindo dengan NIM 06031182429003 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video analisis dan wawancara terkait dengan perkembangan peserta didik serta hubungannya dengan teori pembelajaran. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Dewi Pratita SPD MPD dan Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian MPD. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan wawancara yang telah saya lakukan dengan narasumber kita, yaitu Ibu Alin yang mengajar pada jenjang taman kanak-kanak atau PAUD. Mohon maaf kepada Ibu Dewi dan Bapak Iqbal, pada saat proses wawancara saya tidak mengenakan alma mater karena wawancara tersebut saya lakukan pada hari Jumat, tepatnya pada tanggal 8 Mei tahun 2025 di pagi hari. Sedangkan saya baru mendapatkan info bahwasannya video pembelajaran ini wajib mengenakan alma mater itu pada Jumat malam. Saya sedang bersama dengan narasumber kita yaitu Hai, Dewi Marinda, guru PAUD pendidikan anak usia dini dengan umur anak-anak mulai dari 3 tahun sampai 6 tahun. Ya. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan bertanya-tanya kepada Ibu Alin terkait tentang perkembangan para peserta didik, terutama dalam aspek kognitif, emosional, sosial, dan moralnya. Dan langsung saja Ibu untuk pertanyaan pertamanya, menurut Ibu apa saja ciri dari perkembangan kemampuan kognitif anak-anak di usia dini? Perkembangan kognitif anak-anak di usia dini untuk yang umur 3 sampai 4 tahun, perkembangan kognitifnya sudah mulai berkembang atau tidak begitu lancar, masih bisa dibimbing lagi atau masih harus perlu bimbingan lagi. Jadi masih terbata-bata dalam, misalnya contohnya itu dalam menghafal alfabet ataupun berhitung. Ya, untuk anak usia 3 sampai 4 tahun masih terbata-bata, belum lancar, masih perlu bimbingan lagi. Untuk anak yang 5 sampai 6 tahun dalam menghafal alfabet atau angka-angka itu sudah mulai lancar. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan tentang emosional. Sejauh mana Ibu dapat melihat kemampuan anak-anak PAUD dalam mengekspresikan emosi mereka dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, entah itu mereka marah, menangis, atau tertawa. Untuk anak-anak PAUD, tingkatan emosionalnya itu berbeda-beda. Untuk anak usia 2 sampai 4 tahun, emosionalnya masih harus dikontrol, masih harus diayomi. Sedangkan untuk anak-anak umur dari 4 sampai 6 tahun atau seterusnya, mereka sudah bisa mengontrol emosi mereka sendiri. Jadi tiap umur anak-anak itu ada tingkatan dalam mereka mengekspresikan emosinya masing-masing ya Bu? Ya, untuk anak yang 2 sampai 3 tahun itu lebih harus diayomi lagi. Ya, lebih harus diayomi lagi. Untuk pertanyaan selanjutnya itu dari sisi sosial anak-anak. Menurut Ibu, sudah sejauh mana anak-anak ini kemampuan sosialnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti bagaimana cara mereka berinteraksi dengan teman sebayanya, cara mereka ngobrol dengan bapak ibu atau dan lain-lain. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, beda umur, beda juga cara sosial anak-anak. Untuk anak yang 2 tahun sampai 4 tahun itu cara mereka berinteraksi masih perlu diajarkan. Cara mereka bertegur sapa sesama teman, sesama mereka dan sesama guru dengan guru. Untuk anak yang berusia 4 tahun ke atas itu sosial mereka sudah bagus, mereka sudah bisa berinteraksi sendiri, seperti mereka mengobrol, seperti mereka bertegur sapa dan seperti mereka mengobrol dengan mereka. Jadi pada saat usia anak sudah sampai 4 tahun ke atas, mereka sudah bisa bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesamanya dengan lebih baik daripada usia-usia sebelum mereka beranjak umur 4 tahun. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir yang akan saya tanyakan, ya ini membahas tentang moral anak-anak. Nah, sejauh pengamatan Ibu dalam mengajar, bagaimana anak-anak PAUD ini sudah menunjukkan perkembangan moral, seperti apakah mereka sudah bisa berkata jujur dan meminta maaf ketika mereka melakukan kesalahan. Menurut Ibu, bagaimana tanggapannya? Seperti yang kita jelaskan sebelumnya ya, itu beda anak
beda umur, beda lagi cara moral mereka. Untuk anak dari tingkatan umur 2-4 tahun, moral mereka masih perlu pengawasan, masih perlu bimbingan. Seperti mereka untuk meminta maaf dan kesalahan, terus seperti mereka mengungkapkan kejujuran masih perlu bimbingan lagi untuk anak 2-4 tahun. Tapi kalau anak untuk 4 tahun ke atas, mereka sudah bisa menyadari kesalahan mereka, sudah bisa berkata jujur, dan mereka sudah berani mengungkapkan permintaan maaf ketika mereka salah. Baik. Jadi berdasarkan pertanyaan tadi dapat saya simpulkan bahwasanya baik itu perkembangan kognitif, emosional, sosial dan moral anak itu sudah bisa terlihat ketika anak tersebut mencapai umur 4 tahun ke atas. Ya. Nah, karena itu semua merupakan hasil dari bimbingan yang diberikan kepada mereka di saat umur mereka masih 3 tahun, 4 tahun. Di saat 4 tahun ke atas mereka sudah mulai menunjukkan perkembangan dari keempat aspek dalam perkembangan peserta didik kami. Baik, itu saja wawancara yang telah saya lakukan. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Ali yang sudah bersedia menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan narasumber tadi, dapat kita simpulkan bahwasannya perkembangan anak-anak di usia dini itu masih sangat perlu diawasi, dibimbing, dan diayomi, baik itu oleh orang tua maupun guru. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis yang telah saya lakukan, saya berpendapat bahwasannya teori pembelajaran yang paling cocok diterapkan untuk anak-anak di usia dini adalah teori pembelajaran konstruktivisme dan juga teori perkembangan sosial Vygotsky. Nah, dalam teori belajar konstruktivisme ini sendiri dijelaskan bahwa anak-anak dapat belajar secara langsung melalui kegiatan mengamati, bermain, atau bahkan mencoba hal-hal baru. Nah, peran guru di sini adalah sebagai pendamping saat anak-anak tadi sedang belajar hal baru. Selanjutnya, di dalam teori perkembangan sosial milik Vygotsky, itu menekankan pentingnya interaksi, seperti interaksi dengan guru, dengan orang tua, ataupun dengan teman sebaya yang dapat dilakukan oleh anak-anak. Peran guru dalam teori perkembangan sosial milik Vygotsky ini sendiri adalah sebagai pendamping yang akan membimbing anak-anak saat belajar hal-hal baru. Nah, dan juga selain kedua teori tadi, teori pembelajaran behaviorisme juga sangat cocok untuk diterapkan pada pendidikan anak di usia dini. Karena dengan menerapkan teori pembelajaran behaviorisme dapat membentuk karakter anak-anak yang lebih baik dan positif. Contohnya, guru dapat memberikan pujian ataupun juga hadiah saat anak-anak melakukan hal-hal yang baik. Itulah tadi hasil dari analisis dan wawancara yang telah saya lakukan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua beserta menambah wawasan kita. Terkhususnya bagi para guru agar dapat menerapkan cara-cara pembelajaran yang lebih baik dan lebih cocok lagi untuk membimbing anak-anak dalam perkembangan kognitif, emosional, sosial, dan moral mereka. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.